Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jackson Susanto. Saya Muhammad Rafenda Hardi. Saya Hasna Fairuz Zakia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kondensasi multikomponen. Nah, apa aja yang akan kami presentasikan itu adalah pertama, pengertian kondensasi. Kondensasi multikomponen adalah proses di mana dua atau lebih komponen dalam suatu campuran gas mengalami perubahan fase dari gas cair atau padat yang terjadi pada suhu dan tekanan tertentu. Proses kondensasi ini terjadi pada campuran gas yang terdiri dari beberapa komponen dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda. Proses ini sangat penting dalam banyak aplikasi industri seperti distilasi, pengolahan gas alam, pemisahan komponen udara, dan proses refrigerasi. Kondensasi multikomponen melibatkan transfer massa, energi, dan perbedaan tekanan uap masing-masing komponen dalam campuran. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kondensasi. Itu terdapat tiga faktor: suhu dan tekanan, komposisi campuran, interaksi antar komponen. Yang pertama, suhu dan tekanan itu perubahan suhu dan tekanan dapat mempengaruhi titik kondensasi dari masing-masing komponen. Pada campuran gas, tiap komponen memiliki titik kondensasi yang berbeda, yang bergantung pada suhu dan tekanan. Lalu komposisi campuran. Komposisi relatif antara komponen dalam campuran mempengaruhi laju kondensasi dan jumlah komponen yang terkondensasi. Selanjutnya, interaksi antar komponen. Interaksi antar molekul dalam campuran dapat meningkatkan atau mengurangi kecenderungan masing-masing komponen untuk mengembun. Contohnya adalah pengaruh kekuatan ikatan antara komponen yang berpolarisasi atau nonpolar. Lalu ada proses kondensasi dalam campuran. Yang pertama, pencapaian titik kondensasi. Yang kedua, distribusi komponen yang terkondensasi. Yang ketiga, kondensasi bertahap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran interaksi antar komponen dalam kondensasi multikomponen. Jadi, kondensasi multikomponen dapat dipengaruhi oleh interaksi antar komponen yang berbeda dalam campuran ideal dan non-ideal. Dalam sistem ideal, komponen-komponen dalam campuran tidak saling mempengaruhi dan hukum Raoult berlaku dengan sempurna. Namun, dalam sistem non-ideal, interaksi antar molekul seperti gaya tarik-menarik, hidrogen bonding, van der Waals akan mempengaruhi distribusi komponen yang terkondensasi. Jadi dalam kondensasi campuran ideal itu eh, pada hukum Raoult dapat digunakan untuk menghitung fraksi komponen yang akan terkondensasi. Nah, campuran ini juga memiliki properti seperti kesetaraan aktivitas antar molekul, yang berarti tidak ada perubahan energi interaksi antara komponen-komponen yang ada dalam campuran tersebut. Kemudian ada kondensasi campuran non ideal yang saya sebutkan tadi, itu merupakan contoh atau campuran antar komponen yang dimana campuran non ideal ini merupakan campuran air dan etanol. Etanol memiliki kecenderungan untuk membentuk ikatan hidrogen dengan air yang mengarah pada perubahan tekanan uap relatif. Dan juga itu dan juga bisa menyebabkan pembiasan hasil yang dihasilkan oleh hukum Raoult. Dan perhitungan distribusi komponen dalam campuran harus menggunakan model lebih canggih seperti model aktivitas atau model antar molekul yang lebih rumit. Selanjutnya ada pemisahan komponen dalam kondensasi multikomponen. Salah satu aplikasi utama dari kondensasi multikomponen adalah pemisahan komponen dalam campuran.
Nah, proses ini dapat terjadi melalui dua cara utama. Yang pertama itu ada distilasi fraksional. Distilasi fraksional itu digunakan untuk memisahkan komponen-komponen yang memiliki titik didih yang berbeda. Sedangkan ada pengolahan gas, alam, dan air, yaitu kondensasi digunakan untuk memisahkan gas-gas tertentu dari campuran gas, alam, atau udara. Selanjutnya saya sendiri tentang metode eksperimental untuk mengukur kondensasi multikomponen. Memahami dan memprediksi pastinya perilaku kondensasi dalam campuran multikomponen dengan beberapa eksperimen yang dilakukan untuk mengukur sifat-sifat fasa uap dan cair. Dengan metode yang pertama, pengukuran tekanan uap jenuh. Jadi, untuk pengukuran tekanan uap jenuh ini, mengukur tekanan uap jenuh masing-masing komponen dalam campuran pada suhu yang berbeda. Data yang digunakan pastinya untuk memprediksi komposisi fase cair yang terbentuk. Yang kedua, kromatografi gas. Nah, ini yang digunakan untuk memisahkan dan identifikasi komponen-komponen dalam campuran gas dengan teknik yang distribusi komponen dalam campuran yang dapat diukur selama proses kondensasi. Selanjutnya, aplikasi industri dari kondensasi untuk multikomponen. Yang pertama itu ada penyulingan atau distilasi. Di industri kimia pastinya banyak yang dapat digunakan untuk memisahkan campuran zat yang berdasarkan perbedaan titik didih, dan distilasi fraksional ini teknik yang sangat berguna untuk memisahkan campuran yang lebih kompleks. Yang kedua, ada pengolahan gas alam. Jadi, proses kondensasi pada pengolahan gas alam ini digunakan untuk memisahkan komponen seperti metana, etana, dan karbon dioksida, serta untuk menghilangkan air dan kontaminan lainnya dari gas alam yang diekstraksi. Yang ketiga, ada sistem pendinginan dan refrigerasi. Nah, ini tuh terdapat bagian integral dari proses dalam sistem pendinginan, ada sistem refrigerasi dan gas refriger yang digunakan untuk melepaskan panas dan menghasilkan suhu rendah. Yang terakhir ada pengolahan air laut. Itu desalinasi air laut menggunakan proses kondensasi untuk menghilangkan garam dan mineral dari air laut menghasilkan air tawar. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kondensasi multikomponen ini proses penting bagi aplikasi industri yang melibatkan perubahan fase dari gas ke cair. Dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses ini membantu dalam pengoptimalan berbagai teknik seperti distilasi, pengolahan gas alam, dan sistem pendinginan, dan faktor-faktornya dengan komposisi campuran, interaksi antar molekul, dan kondisi suhu dan tekanan sangat memengaruhi laju dan efisiensi proses kondensasi dengan menggunakan model matematis yang tepat dan yang paling memungkinkan para insinyur untuk merancang sistem yang lebih efisien dan akurat dalam memisahkan komponen-komponen dalam campuran gas. Oke, itu dia presentasi kondensasi multikomponen dari kelompok kami. Saya Jackson Susanto dan rekan-rekan saya Raffi dan Pai mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,